Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Yantra di channel Bali Unique Cultures, channel yang selalu menyuguhkan tentang keunikan budaya dan tradisi-tradisi Bali, serta update tentang daya tarik wisata yang ada di seputaran Bali. Sore ini saya lagi berada di daerah Mengui teman-teman, tepatnya di dekat sebuah pura yang sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon dari pariwisata kita di Bali. Pura ini bernama Pura Taman Ayun teman-teman. Tujuan utama saya datang ke sini hari ini adalah untuk mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan virtual tour tentang Pura Taman Ayun ini dan juga sekaligus memberi update dari situasi terkini di tempat ini yang merupakan salah satu daya tarik wisata yang kita banggakan bersama di Pulau Bali ini. Dan sekarang saya sudah berada tepat di depan pura teman-teman. Jadi situasi terlihat sangat sepi. Jadi saya akan parkir dulu. Nah setelah itu baru saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling. Jadi stay tune di sini teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. Dan share video ini teman-teman. Jadi supaya teman-teman kita jadi tahu tentang situasi terkini dari Pura Taman Ayun ini. Pura Taman Ayun ini terletak 18 km dari Denpasar ya teman-teman. Dan pura ini terletak di desa yang bernama Desa Mengui, Kecamatan Mengui, dan Kabupaten Badung. Dan pura ini juga merupakan salah satu cultural landscape atau situs warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada Juli 2012 yang lalu teman-teman. Oke teman-teman, mari kita segera memasuki areal pura dan kita harus melewati sebuah jembatan ini ya teman-teman yang berada di atas sungai yang mengelilingi Pura Taman Ayun ini. Di sebelah kanan dan kiri jembatan tampak dihiasi dengan patung-patung ya teman-teman yang merupakan ciri khas dari budaya Bali. Dan kemudian di tepi sungai juga kita bisa menemukan ada beberapa orang yang sedang memancing. Nah, jadi tempat ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk rekreasi, memancing dan juga rileks bersama keluarga teman-teman. Pura Taman Ayun ini memiliki luas sekitar 4 hektar atau 40.000 meter persegi dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan berdirinya sebuah kerajaan di Bali yang bernama Kerajaan Mengui, yaitu pada tahun 1627, di mana pura ini selesai dibangun dan dipelaspas pada tahun 1634 Masehi, dan pada waktu itu pemerintahan Raja Mengui yang pertama yaitu I Gusti Agung Ngurah Made Agung yang kemudian bergelar Ide Cokorde Sakti Belambangan. Setelah melewati Candi Bentar ini, maka kita berada di area Nista Mandala atau Jaba sisi dari pura teman-teman. Dan di sebelah kiri ini terlihat ada sebuah pelinggih yang bernama Pelinggih Siluh Resi. Dan di sebelah kanan ada tempat di mana kita bisa membeli tiket masuk. Nah, untuk informasi tiket masuk di Pura Taman Ayun ini adalah 30.000 untuk tamu asing dan 15.000 untuk tamu domestik teman-teman. Sambil membeli tiket, saya pun bertanya kepada staf yang ada di sana tentang kunjungan tamu di pura ini. Dan saya dapat info bahwa sampai sore hari ini cuma ada sekitar 34 pengunjung yang datang. Itu pun semua tamu domestik dan tidak ada tamu asing sama sekali teman-teman. Pura Taman Ayun ini juga merupakan tetamanan tempat berekreasi bagi para keluarga Raja Mengui. Jadi pura ini di bagian Nista Mandala juga dilengkapi dengan balai bengong dan juga pancuran air sehingga menambah cantiknya tetamanan di tempat ini. Kemudian saya pun mengarahkan pandangan ke sebelah kanan di mana terdapat sebuah jalan masuk kecil menuju ke sebuah bangunan yang beratapkan alang-alang teman-teman. Dan ternyata itu adalah bangunan Wantilan. Nah, di mana kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita akan menemukan sebuah replika arena Tajen atau sabung ayam teman-teman.
Sedikit ingin berbagi teman-teman bahwa tajen atau sabung ayam itu bukan semata-mata judi ya, tapi merupakan suatu tradisi yang merupakan bagian dari upacara yang berlangsung di pura juga teman-teman. Karena kalau dilihat dari tujuan murni dari diadakannya tajen ini adalah untuk menumpahkan darah ke tanah sebagai simbol persembahan kepada roh-roh yang berada di bawah manusia, sehingga mereka menjadi damai dan tidak mengganggu kehidupan manusia, sehingga terciptanya keseimbangan teman-teman. Kemudian di sebelah kanan juga tampak ada sebuah pura lainnya teman-teman, dan setelah saya cek dengan staf yang ada di sana, pura itu bernama Pura Luhur. Cuman saya tidak tahu pasti apa sebenarnya hubungan antara Pura Luhur ini dengan Pura Taman Ayun. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu, mohon info di kolom komentar ya. Kemudian saya pun melanjutkan perjalanan dan mengarahkan pandangan ke sebelah kiri dari taman teman-teman. Dan di sana terlihat ada sebuah bangunan yang menjulang cukup tinggi, dan itu adalah Balai Kulkul. Jadi setiap pura yang ada di Bali yang besar ya biasanya akan mempunyai Balai Kulkul teman-teman. Dan Balai Kulkul ini merupakan suatu bangunan tempat adanya kentongan yang terbuat dari kayu yang biasanya akan dibunyikan pada waktu upacara teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki halaman yang kedua teman-teman, yaitu halaman Madya Mandala dengan melewati sebuah candi bentar yang merupakan simbol keseimbangan dari baik dan buruk. Dan juga di depan candi bentar ini ada dua buah patung yang berfungsi sebagai dwara pala atau penjaga dari halaman Madya Mandala ini. Selain itu, candi bentar juga akan mengingatkan kita untuk selalu dapat berpikir yang baik ketika berada di halaman Madya Mandala dengan cara meninggalkan pikiran-pikiran kita yang buruk di luar atau di Nistha Mandala dari pura. Setelah melewati candi bentar ini, maka kita akan menemukan sebuah bangunan yang disebut dengan Balai Pengubengan yang dihias dengan motif Dewata Nawasanga, di mana balai ini berfungsi untuk menyadarkan umat bahwa mereka sudah berada di areal yang suci dari pura. Kemudian di sebelah kanan dari halaman Madya Mandala ini terdapat sebuah balai panjang yang beratapkan alang-alang yang merupakan balai gong atau tempat dimainkannya gong atau tetabuhan pada waktu upacara. Kemudian di pojok sebelah kanan dari halaman Madya Mandala ini juga terdapat sebuah pura yang disebut dengan Pura Dalem Bekak yang berbatasan langsung dengan tembok penyengker dari halaman utama Mandala. Kemudian untuk masuk ke halaman paling suci dari pura atau utama Mandala, maka kita akan menemukan sebuah candi yang cukup besar yang memiliki 3 pintu masuk yang disebut dengan Kori Agung, di mana bentuk dan relief dari Kori Agung ini sangat mirip dengan Kori Agung yang ada di Puri Kelungkung, mengingat bahwa leluhur dari kerajaan Mengui berasal dari kerajaan Kelungkung teman-teman. Di halaman Madya Mandala ini juga terdapat sebuah pohon yang disebut dengan pohon ancak, di mana pohon ancak ini merupakan pohon yang sangat penting karena daunnya banyak dipakai sebagai sarana dalam upacara. Oh ya teman-teman, sebagai informasi, para tamu atau pengunjung tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam utama Mandala dari pura teman-teman. Tetapi kita bisa berjalan di sekeliling dari utama Mandala karena ada sebuah trek di mana dari sana kita bisa melihat ke dalam dari utama Mandala dengan sangat leluasa karena tembok penyengker dibuat cukup rendah teman-teman. Dan lewat tembok penyengker ini kita bisa melihat bahwa di halaman utama Mandala juga terdapat sebuah kolam yang mengelilingi areal di mana bangunan-bangunan suci pura berada teman-teman. Kemudian kalau kita melihat ke sebelah kiri, kita juga akan menemukan beberapa bangunan lagi teman-teman, di mana bangunan-bangunan ini merupakan bagian dari yang disebut dengan perantenan atau dapur ya, di mana ketika ada upacara di pura maka persiapan-persiapan itu akan dilakukan di sini teman-teman. Di dalam halaman utama Mandala dari Pura Taman Ayun ini terdapat 19 buah bangunan suci teman-teman yang terdiri dari bangunan berupa balai-balai yang beratapkan alang-alang
kemudian pelinggih-pelinggih suci yang terdiri dari Padma, Bedugul, dan juga Meru dari yang bertingkat 3 sampai bertingkat 11, dan juga Gedong, teman-teman. Kemudian saya pun melanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Jadi stay tune di channel ini, tonton videonya sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe, like, dan komen juga ya, teman-teman. Dan di tengah-tengah dari halaman utama mandala ini juga terdapat sebuah pohon yang cukup tinggi, teman-teman, yaitu pohon manggis. Dan bagi saya pribadi, pohon manggis ini melambangkan kejujuran, teman-teman. Nah, kalau mau tahu apa alasannya, bisa tulis komen di bawah ini ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, ada sebuah jalan setapak, teman-teman, dan itu mulai dari dapur atau perantanan yang kita lihat tadi ya. Dan kalau kita ikuti jalan setapak itu akan membawa kita berkeliling taman yang ada di Pura Taman Ayun ini, teman-teman. Taman yang ada di Pura Taman Ayun ini sangat bagus, teman-teman. Jadi banyak ada pohon-pohonan, kemudian sangat hijau, dan juga udaranya sangat bersih. Jadi kalau kita jalan-jalan di sini, serasa kita jalan-jalan di Bedugul atau di kebun raya, teman-teman. Kalau dilihat dari arti katanya, Taman Ayun berasal dari dua buah kata, yaitu taman yang berarti kebun, kemudian ayun yang berasal dari kata ayu yang berarti cantik atau indah. Jadi Taman Ayun bisa berarti kebun yang cantik dan indah, teman-teman. Dan ada juga yang mengartikan bahwa kata ayun berasal dari kata hyun yang berarti keinginan. Jadi kata Taman Ayun juga bisa berarti kebun atau taman yang bisa mengabulkan keinginan, teman-teman. Di bagian utara dari pura ini juga terdapat pelataran yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil foto atau video dari pura dengan sangat jelas, nah bisa dilakukan dari sini, teman-teman. Upacara piodalan di Pura Taman Ayun ini jatuh pada Selasa atau Anggara Kliwon Wuku Madangsia pada kalender Bali, teman-teman. Jadi dirayakan setiap 210 hari sekali. Jadi kalau teman-teman datang ke sini pas pada hari itu, yaitu pada hari Selasa Kliwon Wuku Madangsia, maka teman-teman akan bisa melihat bahwa pura ini akan terlihat sangat berbeda. Karena semua bangunan-bangunan suci akan dihias dengan berbagai kain warna-warni, teman-teman. Sejak tahun 1634, Pura Taman Ayun ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan atau pemugaran, teman-teman. Pemugaran yang pertama dilakukan pada tahun 1937, di mana waktu itu pura dalam kondisi yang sangat rusak karena dilanda gempa atau yang lebih dikenal dengan nama Gejer pada tahun 1917. Kemudian pemugaran yang kedua dilakukan pada tahun 1949, utamanya dilakukan terhadap Kori Agung dan juga beberapa candi bentar. Selanjutnya pemugaran yang ketiga dilakukan pada tahun 1972 dan yang terakhir yaitu tahun 1976. Fungsi utama dari Pura Taman Ayun ini adalah sebagai pura paibon atau pedarman dari keluarga Raja Mengui, di mana digunakan untuk memuja roh para leluhur dari raja-raja yang diwujudkan dengan dibangunnya sebuah gedong paibon. Selain itu, Pura Taman Ayun juga berfungsi sebagai pengayatan atau penyawangan dari pura-pura besar lainnya yang berada di Pulau Bali. Hal ini bisa dilihat dengan adanya bangunan-bangunan Meru yang merupakan bangunan yang mempunyai atap bertingkat-tingkat dari tingkat 3 sampai tingkat 11. Contohnya, Meru Tumpang 9 adalah bangunan suci yang merupakan persimpangan dari Ide Betara yang melinggih atau berstana di Gunung Batur. Yang juga sangat menarik di sini adalah adanya sebuah bangunan suci yang disebut dengan Gedong Sari Pasak Badak yang difungsikan untuk memuja roh suci dari Ki Pasak Badak, yaitu seseorang yang rela berkorban demi kejayaan kerajaan Mengui.
Selanjutnya kita akan berjalan menuju ke bawah teman-teman untuk melihat apa saja yang ada di bawah sana. Nah, di sana kita akan bisa melihat sebuah patung yang sangat menarik teman-teman. Nah, patung ini merupakan simbol atau perwujudan dari Dewi Sri, yaitu berupa patung wanita yang sangat cantik dan di tangannya memegang setangkai padi, teman-teman. Di dalam kepercayaan masyarakat Hindu di Bali, Dewi Sri merupakan lambang atau simbol dari kesuburan dan juga kemakmuran. Nah, ini bisa dilihat dengan adanya padi ya, padi yang dipegang oleh Dewi Sri, di mana padi atau beras merupakan makanan pokok dari masyarakat Bali. Ternyata di sini juga ada 2 buah galeri teman-teman, dan ini adalah salah satu galeri yang ada di sini, di mana kita bisa melihat ada barong dan juga rangda di sini teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, barong dan rangda juga merupakan simbol dari keseimbangan antara baik dan buruk. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke galeri yang pertama ya teman-teman, dan melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah memasuki ruangan galeri yang pertama ini, ternyata kita bisa menemukan adanya beberapa dokumentasi foto yang berhubungan dengan Pura Taman Ayun dan juga keluarga kerajaan Mengui, teman-teman. Nah, terlihat ada beberapa foto yang menunjukkan tentang adanya upacara ngaben yang pernah terjadi dan juga upacara besar yang pernah diselenggarakan di Pura Taman Ayun ini. Dan di sini kita juga menemukan miniatur dari landscape Pura Taman Ayun, teman-teman. Setelah itu saya pun ingin pergi ke galeri yang nomor 2, tetapi sayang teman-teman sudah dikunci karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 5, jadi sudah tutup teman-teman. Jadi saya pun mencari jalan keluar, yaitu di samping kiri yang dekat dengan sungai, teman-teman. Di sini juga kita bisa menemukan ruang teater, teman-teman, di mana kita semestinya bisa melihat dokumentasi berupa video tentang Pura Taman Ayun ini, tetapi sayang juga sudah tutup, teman-teman. Kemudian saya pun melanjutkan perjalanan menyisiri jalan setapak yang ada di pinggir sungai, teman-teman. Dan di sini pemandangannya cukup bagus, kita bisa melihat sungai dengan bebas, teman-teman. Akhirnya jalan setapak itu membawa saya ke sebuah gapura kecil, teman-teman. Dan kemudian setelah memasuki gapura itu, saya tiba di wantilan, tempat di mana kita bisa melihat replika tajen atau sabung ayam itu, teman-teman. Di samping wantilan ini juga terdapat toilet ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai toilet sebelum meninggalkan Pura Taman Ayun ini, silakan pergi ke sana dulu. Dan jangan khawatir, toiletnya sangat bersih dan nyaman ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi perjalanan virtual tour kita tentang Pura Taman Ayun. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.